Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man saru ala nahjihi faqad ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat limpahan karunia kepada kita semuanya. Dan tidak lupa juga salawat juga salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai uswatun hasanah yang begitu sempurna, yang layak untuk kita teladani. Baik, tidak berpanjang kalam, kita langsung untuk melanjutkan pembahasan tentang Sirah Nabawiyah yang kita masih mengutip kalimat dari Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha yang beliau mengatakan, wallahi inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi wa lam akhud radi'an. Demi Allah, aku ini tidak ingin kembali bersama teman-teman wanitaku tanpa membawa satu bayi pun untuk aku susui, untuk aku asuh. Wallahi la adbahanna ila dalikal yatim. Demi Allah, aku akan kembali lagi untuk menemui anak yatim itu. Lalu suaminya mengatakan, la alaika antaf'ali. Tidak ada masalah kamu melakukannya. Silakan saja untuk kembali kepada anak yatim itu dan kamu ambil. As'alullaha an yaj'ala lana fihi barakah. Semoga Allah memberikan barakah, keberkahan dengan mengambil anak itu. Ini kalimatnya, dan kemarin kita sudah sampaikan pelajarannya beberapa poin. Saya ulangi poin-poinnya. Yang pertama, jangan tertipu dengan kulit. Itu yang pertama, pembahasannya atau jabarannya sudah kita sampaikan. Yang kedua, ketertipuan itu diakibatkan karena dunia. Ketertipuan itu diakibatkan karena dunia. Ini juga sama, sudah kita bahas. Lalu yang ketiga, jika tidak ikhlas, ridho dan menerima, maka akan rugi. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin berakhir di poin yang ketiga untuk pembahasan tentang pelajaran dari kalimatnya Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Poin yang ketiga, bahwa keikhlasan itu, ya, lalu menerima, ridho dengan apa yang diberikan atau sudah ditetapkan untuk kita, maka ketika tidak menerima, maka hasilnya adalah kerugian. Ketika tidak menerima, maka hasilnya adalah kerugian.
Lalu kalau kita menerimanya dengan ikhlas, dengan merasa puas ya dari apa yang Allah tetapkan, maka kita akan untung ya, maka kita akan untung. Maka di sini kita mengambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha, itu adalah untuk kita belajar ikhlas. Kalau belajar ilmu materi tentang ikhlas, mungkin sebagian kita sudah mempelajarinya melalui kitab-kitab diantaranya Riyadhus Shalihin, lalu hadis arba'in dan hadis-hadis atau kitab-kitab yang lain. Adapun pembahasan tentang belajar ikhlas melalui potret langsung pada diri seseorang, ini yang jarang kita belajar. Padahal untuk lebih memahami atau jauh lebih memahami tentang sebuah keikhlasan, itu dengan kita langsung memotret orang ataupun sosok ataupun seorang yang ada di hadapan kita, ataupun seorang yang kita dengar kisahnya, ataupun seorang yang kita dengar kisahnya. Maka salah satu potret keikhlasan yang ada dalam diri seorang manusia, dan itu kelihatan ataupun kelihatan hasilnya adalah apa yang dialami oleh seorang Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Sekali lagi, bahwa keikhlasan ini dalam agama kita, dalam Islam ini menempati urutan pertama sebelum yang lainnya ketika kita akan melakukan satu amalan. Agar apa? Agar amalan itu tidak sia-sia. Agar amalan itu tidak sia-sia, maka amalan itu harus kita landasi dengan ikhlas. Dan salah satu amal yang itu sedang kita lakukan hari ini adalah belajar atau menuntut ilmu atau menghafal Al-Quran. Maka belajarnya kita, menuntut ilmunya kita, menghafalkan Al-Qurannya kita, agar tidak rugi, agar tidak sia-sia, maka kita harus landasi dengan ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, maka yang terjadi adalah dia hanya akan mendapatkan sebatas apa yang dia usahakan. Kalau tidak ikhlas, maka yang akan terjadi adalah dia hanya akan mendapatkan sebatas apa yang dia usahakan. Mari kita lihat misalnya ayatnya dalam surat Hud.
Surat Hud ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yuridul hayatad dunya, yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, nuwafi ilaihim, niscaya kami akan berikan kepada mereka a'malahum fiha, balasan atas pekerjaan mereka selama di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam ayat surat Hud ayat yang ke-15 ini bahwa barang siapa yang mengharapkan dengan amalnya kehidupan dunia dan kesenangannya, artinya dia tidak ikhlas dalam beramal. Lalu kalau tidak ikhlas, apalagi kalau bukan mengharapkan dunia, begitu kan? Ya, silakan. Kalau tidak ikhlas, apalagi yang diharapkan? Kalau tidak ikhlas, apalagi yang diinginkan kecuali dunia? Kecuali dunia dan kesenangannya. Nah, untuk itulah Allah sampaikan, wahai manusia, kalau kalian beramal, yang kalian inginkan adalah kehidupan dunia, yang kalian inginkan adalah kesenangan dunia, nuwaffi ilaihim, kami akan beri kok, tenang, kami akan beri. Ya, nuwaffi ilaihim, kami akan berikan kepada mereka. Wa hum fiha la yubkhasun. Allah sampai mengatakan la yubkhasun, mereka tidak akan rugi. Mereka tidak akan rugi dari apa yang mereka inginkan itu. Kalau kalian belajar dan menuntut ilmu hanya karena sebuah lembaran ijazah, kami beri. Ya, kalau kalian belajar agar kalian bisa memiliki tempat kerja yang mapan, maka kami beri. Kalau kalian belajar untuk apalagi misalnya agar dapat gaji yang tinggi, agar dapat gaji yang besar, maka Allah sampaikan akan kami berikan.
Termasuk kalau kalian menghafal Al-Quran sebatas karena ingin mendapatkan kalimat-kalimat dari manusia agar kalian dipuja-puji, agar kalian disanjung, agar kalian dikatakan sebagai seorang yang ahli Al-Quran, maka kami beri, maka kami akan beri. Akan kami beri. Nuwafi ilaihim a'malahum la yubkhasun. Kalian tidak akan tenang, kalian jangan sedih, kalian tidak akan rugi. Tidak akan rugi di sini artinya kalian akan mendapatkannya. Nah, gitu. Tidak rugi di sini artinya kalian akan mendapatkannya. Namun di ayat berikutnya, ayat yang ke-16 Allah katakan, ulaikal ladzina, itulah orang-orang yang laisa lahum, yang tidak memperoleh bagi mereka fil akhirah, di akhirat mereka illan nar. Wa iyadzubillah, kecuali apa? An-nar, kecuali neraka. Tidak hanya itu, wahabito, dan akan lenyaplah di akhirat masonau, apa yang telah mereka perbuat, masonau fiha, waktu mereka di dunia, wabatilum makanu ya'malun, dan sia-sialah, wabatil itu sia-sialah, maka ya'malun, apa yang telah mereka kerjakan. Gitu ya. Jadi ada berapa tuh yang Allah akan berikan nanti di akhirat? Ada 3. 1 akan Allah jebloskan kepada neraka. 2 akan Allah lenyapkan semua amal mereka. Yang ketiga akan Allah buat sia-sia apa yang telah mereka usahakan. Dilenyapkan, disia-siakan, dimasukkan lagi ke dalam neraka. Sudah jatuh, ketimpa tangga, lalu ketimpa apa lagi? Ketimpa tangganya lagi. Tangganya juga di situ mungkin bukan kayu ya. Tangganya mungkin dari besi atau baja ya, sudah bonyok lah, sudah mati, kepalanya udah nggak karu-karuan bentuknya, karena ya tadi tangganya dari, seperti kejadian waktu di Saudi Arabia itu ya, ada kren yang jatuh, ya kan? Itu katanya ada jamaah dari Indonesia yang sedang ada di bawah itu. Coba kalau misalnya pas jatuh itu di atasnya ada orang, ya di atas itu ada orang, dia jatuh, tangganya juga ikut jatuh. Nah, sudah kayak begitu. Itu di akhirat nanti seperti itu. Sudah amalnya sia-sia, ditolak, dijebloskan ke dalam neraka. Gara-gara apa? Beramal karena dunia, beramal karena kesenangan-kesenangan yang ada di dunia. Kesenangan-kesenangan yang ada di dunia, kesenangan-kesenangan yang ada di dunia itu berupa apa? Ya berupa tadi, ingin disanjung, ingin dikatakan sebagai seorang yang ahli ilmu, ingin dikatakan sebagai yang dermawan, ya, terhormat. Itu kan pujian-pujian itu disebut dengan pujian-pujian itulah disebut dengan bagian daripada kesenangan dunia. Gitu ya. Maka tidak salah Allah sampaikan. Silahkan kalau kalian mau beramal untuk
dunia. Dan Allah akan kasih. Tidak akan Allah misalnya gini ya. Misalnya gini. Ada orang masuk ke Baitul Arqam. Ada orang yang masuk ke Baitul Arqam menghafal Quran lantaran ingin ijazah tahfidz umpama. Ada yang begitu. Ya, ada yang bilang saya sama saya sendiri. Ustaz, kasih dong ijazah kayak gitu. Ada yang begitu. Gara-gara ingin ada ijazah, ada pengakuan bahwa saya sudah gitu. Itu kan sudah ada niatan itu kan. Nah, ketika ada niatan ingin mendapatkan ijazah, Allah tidak apa ya namanya? Ya tidak Allah akan membiarkan, ya tidak memutus keinginan si orang yang menuntut ilmu Al-Quran tadi untuk hanya mendapatkan ijazah. Allah akan tetap biarkan, ya orang tersebut akan diberikan, ya orang tersebut akan mendapatkan. Plus orang itu akan mendapatkan pujian juga dari manusia. Kamu sudah selesai ya tahfidnya di Baitul Arqam? Sudah Pak, sudah Bu, sudah jamaah. Ini buktinya mana? Ini ada ijazahnya dari Ustadz 30 juz, tanda tangan. Nanti kan jamaah itu sorak-sorai ya. Wah hebat, wah gitu. Masya Allah, Al-Hafidh, Masya Allah. Itu bukti Allah tidak mencegah keinginan seseorang yang menghafal Quran gara-gara sebabnya ingin mendapatkan pujian dunia, ya pujian manusia. Allah kasih. Tapi kalau itu terjadi dalam diri seseorang, yaitu dia menuntut ilmu dan menghafal Quran, ingin dikatakan alim, ingin dikatakan sebagai qari, dia akan Allah berikan di dunia itu segala apa yang dia inginkan Allah akan beri, tapi nanti di akhirat wa habitu a'maluhum wa batilun ma kanu ya'malun, ya lalu Allah akan masukkan dia kepada illan nar. Allah akan berikan Allah akan berikan dia kepada neraka. Namun kalau ikhlas, lihat, kalau ikhlas perhatikan ayat 37 surat Ali Imran. Kalau ikhlas ya. Ayat 37 surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 37. Kalau dia ikhlas, ridho dengan apa yang dia kerjakan, yaitu untuk Allah, untuk akhirat, maka Allah firmankan begini, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Ini kisahnya ibunda dari Maryam alaihassalam. Ibunda Maryam tidak disebutkan siapa namanya di Al-Quran ya. Kalau di tafsir ada namanya siapa ya, Hana kalau tidak salah. Hana, ibunda Hana ya, kalau tidak salah Hana. Nama ibunya Maryam al-Batol Maryam al apalah gitu ya. Pokoknya ininya gelarnya itu Maryam seorang perawan gitu. Apa tuh ya. Maryam alaihissalam itu ketika masih dalam kandungan, ya, Maryam alaihissalam ketika masih dalam kandungan ibunya, sebut saja namanya
Siapa tadi? Hana, ibunda Hana. Itu ibunda Hana melakukan segala upaya agar apa yang dilakukannya diterima Allah. Nanti kisahnya panjang di belakang teman-teman. Ini kan ayat 37. Adapun kisahnya ibunda Hana, ini hasilnya nih, ini hasil daripada ikhlas, ini hasil daripada ridho. Kisah keikhlasannya, kisah keridhoannya itu ada di belakang 36, 35, 34 nanti di belakang. Antum baca saja di situ ya. Intinya ibunda Hana itu supaya dalam melahirkan anaknya nanti Allah terima, maka siapa? Ibunda Hana ini melakukan apa saja supaya Allah ridho. Nah, melakukan hal-hal apapun supaya Allah ridho. Apa saja diantaranya ya? Kalau di ayat-ayat sebelumnya itu ibunda Hana mendoakan Maryam agar dilindungi dari syaitan. Lalu ibunda Hana bernadar kalau kalau apa yang ada di dalam kandunganku ini laki-laki, maka aku akan jadikan anakku ini sebagai pelayannya Baitul Maqdis. Artinya dia ibunda Hana ini bernadar, berjanji untuk menjadikan bayinya nanti itu sebagai anaknya nanti sebagai pengabdi di Baitul Maqdis, pengabdi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah terima amalnya ibunda Hana ini, lalu Allah terima. Fataqabbalaha rabbuha. Lihat kalau Allah sudah terima nih. Ini hasil kalau amal kita Allah terima. Itu buah daripada apa tadi? Buah daripada ikhlas, buah daripada ridho. Maka Robnya menerima nadarnya. Ya, maka Robnya menerima nadarnya dengan hasan, ya, dengan hasanan, dengan penerimaan yang baik. Satu, ini lihat, hadiah dari keikhlasan, hadiah dari keridhoan, Allah akan terima. Satu. Yang kedua, wakaffalaha Zakaria, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Melalui Nabi Zakaria alaihi salam. Dua itu, yaitu diserahkannya anak ibunda Hana ini, ibunda yang solehah ini, anaknya diserahkan kepada Nabi yang mengasuhnya, yang membimbing agamanya, yang merawatnya, itu langsung Nabi. Langsung Nabi. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ini yang ketiga. Hadiah dari Allah ketika seseorang, kalau ini amalnya berupa membimbing atau merawat seorang anak, membimbing merawat seorang anak. Ini amal yang ditunjukkan dalam ayat ini. Yang ketiga, setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya,
Maryam alaihissalam wajada indaha rizqo, selalu saja ada rizki, selalu saja ada rizki. Di sini tidak disebutkan rizkinya apa ya. Qala ya Maryamu anna laki hada. Nabi Zakaria mengatakan, wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan rizki ini? Dari mana kamu dapatkan segala macam ini? Qalat, Maryam alaihissalam menjawab, huwa min indillah, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa yang yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan. Yang ketiga, Allah kasihkan rizki tanpa batas, bighairi hisab, kepada sang anak ini. Hasil dari apa? Hasil dari ibunya yang mendidik anak dengan cara yang benar. Nah, gitu. Hasil mendidik anaknya dengan cara yang benar. Allah kasihkan anaknya, Allah berikan rizki dari mana saja ataupun tanpa batas, bighairi hisab. Disebutkan dalam tafsir katanya bahwa bentuk daripada rizki itu, bahwa Maryam alaihissalam diberikan Allah buah-buahan yang muncul ataupun yang tumbuh bukan pada musimnya. Yang tumbuh bukan pada musimnya. Hari ini musimnya durian, tapi misalnya yang ada di mihrabnya Maryam alaihissalam itu adalah misalnya pisang misalnya ya. Padahal pisang itu tumbuhnya tahun depan misalnya, musim depan atau musim depannya lagi. Kenapa? Karena yang sekarang lagi musim-musimnya adalah musim durian. Itu makanya Nabi Zakaria keheranan, kok ada buah yang begini ini, ada rezeki yang seperti ini. Wajada indaha rizqo, qala ya anna laki hadara, dari mana kamu dapatkan ini? Kalau misalnya inilah mengapa ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan anna laki hada, kaget kan? Kaget. Kalau umpamanya di Palestina waktu itu kan tempatnya Maryam alaihissalam itu Palestina. Kalau umpamanya di Palestina itu sedang tumbuh, sedang musimnya kurma, lalu yang ada di mihrabnya Maryam itu adalah buah kurma, yang nggak aneh. Ngapain juga Nabi Zakaria bertanya, dari mana kurma ini? Ya udah jelas ini kan lagi musimnya kurma umpamanya. Tapi umpamanya kalau di Palestina hari itu, jangankan musim durian umpamanya, wong duriannya saja nggak ada di Palestina misalnya. Kalau sekarang sih ada ya, kalau dicari ada. Jangankan musimnya, pohonnya saja nggak ada. Makanya Nabi Zakaria kaget, dari mana durian ini? Sedangkan di Palestina, di negeri kita nggak ada durian ini, umpamanya begitu. Ya, Maryam alaihissalam mudah saja menjawab, min indillah, dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Lihat. Tadi nadarnya yang diinginkan oleh siapa namanya? Tadi yang diinginkan oleh ibunda Maryam itu atau ibunda Hana itu, yaitu ibunya Maryam itu adalah dijadikannya anaknya sebagai pemelihara masjid atau pemelihara Baitul Maqdis, mengabdi kepada Baitul Maqdis. Allah kabulkan. Tapi tidak hanya itu, Maryam alaihissalam mengabdi di masjid, plus juga Maryam alaihissalam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Keistimewaannya berupa apa? Yaitu Allah berikan keistimewaannya dengan Allah berikan berbagai rizki yang tidak disangka-sangka, rizki yang tanpa batas. Lalu nanti setelah beliau dewasa, Maryam alaihissalam, Allah takdirkan beliau sebagai ibunya seorang nabi. Nah, itu sebuah kenikmatan yang tidak akan banyak orang, yang tidak akan banyak wanita yang mendapatkannya. Yaitu apa? Seorang wanita, seorang perempuan yang lahir dari rahimnya seorang nabi. Betapa bahagianya kan? Jangankan anaknya menjadi nabi, anaknya menjadi pemimpin saja itu sudah luar biasa bahagianya. Apalagi menjadi nabi. Itu pemimpin dari segala pemimpin itu. Ya. Sudah Allah terima ya, fataqabbalaha rabbuha. Allah terima keinginan dari ibunda Hana ini. Lalu Allah berikan kelipatan-kelipatannya. Kelipatan-kelipatan daripada kenikmatan, kelipatan-kelipatan daripada kenikmatan selama di dunia, kelipatan-kelipatan kenikmatan yang ada di dunia Allah berikan kepada siapa? Kepada ibunda Hana melalui Maryam alaihissalam. Baik, jadi kalau manusia itu, kalau kita beramal tidak ikhlas, maka selama di dunia Allah berikan, tapi Allah berikannya apa yang dia harapkan saja, sebatas apa yang dia harapkan. Tidak Allah berikan sesuatu yang lebih, tidak. Selama di dunianya ya, kamu ingin ijazah, ya nanti Allah kasih, nanti aku kasih. Kamu ingin puji-pujian dari manusia, nanti Allah kasih. Tapi tidak Allah berikan yang lebih daripada itu. Tapi kalau kamu ikhlas, belajar, nanti pasti kamu akan dapat ijazah, nanti pasti kamu akan dapat ilmu, nanti kamu akan pasti dapat segala macam kenikmatan-kenikmatan bergelombang, bighairi hisab, tanpa batas. Lihat contohnya siapa? Halimah As-Sa'diyah ikhlas menerima anak yatim, anak yang miskin, ya, diterima oleh Halimah As-Sa'diyah dengan lapang dada, dengan ridho. Lalu keridoan Halimah As-Sa'diyah itu dalam mengasuh anak yatim ini Allah terima keridoannya itu. Mengasuh anak yatim ini Allah terima. Ketika Allah terima itulah maka Allah takdirkan sang calon nabi ini, bayi yang yatim ini menjadi pintu keberkahan dan pintu kebaikan untuk Halimah As-Sa'diyah dan keluarganya. Nah, gitu ya. Jadi satu sisi memang sulit untuk menerima. Siapa juga yang mau menerima anak yatim untuk diasuh? Padahal tadi kan kemarin kita sampaikan bahwa justru aku datang ke Mekah itu supaya aku dapat gaji. Kalau aku mengasuh anak yatim, dari mana aku dapat gaji? Dari mana aku dapat persamaan gaji itu, Pak? Dari mana aku dapat uang? Gak punya ayah. Memang kalau menerima itu agak susah, sulit memang. Makanya tidak ada yang bisa menerima kecuali Halimah As-Sa'diyah. Tapi hadiahnya Allah berikan bukan hanya sebatas uang. Kalau uang jelas karena nanti setelah Allah berikan keberkahan itu diantaranya adalah dengan berlipat gandanya susu yang mengalir dari kambing-kambing peliharaannya itu kan nanti akan dijual itu. Sudahlah, tentunya kalau susu kambingnya itu dijual dengan
dengan produksi yang sangat banyak, tentunya penghasilannya pun akan banyak. Dunia melimpah, harta melimpah, kebahagiaan, apalagi tadi, ketenangan, kepuasan didapatkan semua oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah. Disebabkan karena apa? Satu, disebabkan karena ikhlas. Memang mungkin antum tidak bisa menerima dengan segala keterbatasan yang ada di sini. Ya, dengan segala keterbatasan yang ada di sini. Tapi kalau ikhlas, antum terima, lapang dada, ridho, menghafal Quran, berat memang. Sudahlah menghafal Quran berat, ditambah lagi menghafal hadis nanti, ditambah lagi nanti menghafal matan, ditambah lagi nanti menghafal sirah nabawiyah. Itu kalau antum terima, kepahitan demi kepahitan itu, ya, kesulitan demi kesulitan itu, dan termasuk kesulitan apapun, Allah akan berikan keberkahannya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, keberkahan dan optimis buah dari keikhlasan. Kalau poin yang ketiga itu apa tadi? Kerugian, ya. Kerugian jika tidak ikhlas. Kalau poin yang keempat, ini kebaikan dari sebuah keikhlasan. Apa itu? Keberkahan dan optimis buah dari keikhlasan. Itu poin yang keempat. Optimis, tidak putus asa adalah kebaikan yang juga Allah berikan kepada Halimah As-Sa'diyah. Namun tidak hanya itu, tapi juga ini malah yang lebih besar, yang lebih melimpah, yaitu keberkahan yang Allah berikan kepada Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha disebabkan karena keikhlasannya. Optimis tahu ya? Ya begitu. Jadi tidak putus asa, selalu memiliki kekuatan, ya, selalu memiliki semangat, selalu memiliki motivasi. Dalam diri Ibunda Halimah ini adalah merupakan kebaikan di balik sang bayi miskin tadi, di balik dari sang calon nabi tadi. Teman-teman, optimis itu mahal. Optimis itu mahal, apalagi ketika dalam kondisi sedang berada di bawah. Optimis itu mahal. Sedang dalam posisi di bawah, umpamanya sedang miskin, sakit, lalu di PHK dari pekerjaan gitu. Waktu kemarin kan tahun-tahun pertama corona masuk ke Indonesia itu kan banyak yang di PHK tuh ya. Banyak bukan di PHK. Ya dikeluarkan karena sebab kan ya. Ya karena ada corona tadi. Sudah banyak kisah dan
yang kita terima, banyaknya yang kehilangan pekerjaan. Banyaknya yang kehilangan pekerjaan, termasuk beberapa teman-teman saya juga begitu. Yang tadinya dia usahanya martabak manis, tapi karena kondisi kemarin ya tahun 2000-an itu 2020-an ya, dibatasi semua konsumen pelanggan masyarakat karena pemerintah mengadakan selama pandemi itu ya, semuanya berada di rumah dan sebagainya, itu tidak melakukan aktivitas di luar, ya otomatislah mereka yang bekerja sehari-hari tadi itu, contohnya seperti teman saya yang dia berjualan martabak itu akhirnya harus memikirkan ulang apa lagi yang harus saya lakukan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sampai dia kehilangan kontrakan ya, kontrakannya harus pindah kemana, pokoknya nyari rumah yang dikontrakan tapi lebih murah gitu, lebih murah. Lalu juga ya ada yang sampai harus memaksa untuk meminta-minta, bukan karena tidak, ya karena memang sudah tidak ada, sudah tidak bisa lagi melakukan pekerjaan apa, sudah bingung, akhirnya terpaksalah harus meminta-minta gitu. Itu pun hanya cukup untuk kebutuhan hari itu supaya bisa makan, supaya bisa dapurnya menyala. Nah, itu kan kondisi sakit seperti itu, di mana orang butuh sebuah optimis, ya, di mana orang butuh satu semangat hidup, itu kan mahal. Kalau tidak salah kan ada yang sampai meninggal tuh kan, saking tidak punya makan hari itu, saking tidak punya uang hari itu tuh, ada sampai berita meninggal karena kelaparan. Jadi nggak mudah orang ketika berada di bawah, orang ketika berada dalam masalah itu bisa tetap kokoh meneruskan hidupnya, meneruskan perjuangan hidupnya, itu tidak mudah. Jadi optimis, lapang dada, ketenangan jiwa, itu Halimah As-Sa'diyah dapatkan dari mana? Allah berikan Halimah As-Sa'diyah mendapatkan optimis itu dari bayi yang diberkahi. Bayi yang diberkahi. Jadi kalau kita ingin selalu optimis, jadi kalau kita ingin selalu berlapang dada, ingin selalu jiwa yang tenang gitu ya, walaupun segala macam ujian menerpa kita, ya dekatilah manusia-manusia berkah. Tapi masalahnya kan kita nggak tahu siapa orang-orang yang berkah itu. Nanti kita akan cari tahu ya. Nanti kita akan coba kupas ciri-ciri manusia berkah itu apa. Itu yang keempat ya, bahwa keberkahan dan optimis itu buah dari keikhlasan. Adapun keberkahan itu nanti kita akan sampaikan di bawah ya. Nanti kita akan sampaikan setelah poin-poin ini selesai, yaitu tentang apa saja yang didapatkan, keberkahan-keberkahan apa saja yang didapatkan oleh Ibunda Halimah setelahnya mengasuh Nabi sang yatim ini. Lalu yang kelima, poin yang kelima, tidak semua orang bisa mengenal manusia berkah. Itu poin yang kelima. Tidak semua orang bisa mengenal manusia berkah. Manusia yang berkah, manusia yang diberkahi, manusia yang ajaib, itu tidak semua orang bisa mengenalnya. Padahal kita sangat membutuhkan orang-orang beginian. Kita sangat membutuhkan manusia-manusia ajaib gitu ya. Sekali dia bicara, sekali dia berdoa, seketika itu langsung Allah kabulkan.
Ya, sekali dia bicara, sekali dia berdoa, sekali dia mengatakan satu kata dari lisannya, seketika itu langsung terbukti. Tidak menunggu berhari-hari, tidak menunggu berjam-jam, tidak menunggu berhari-hari, apalagi berbulan-bulan atau apalagi bertahun-tahun. Langsung seketika itu Allah kabulkan. Itu manusia ajaib. Kita butuh orang-orang beginian. Apalagi dalam menghadapi situasi kondisi seperti hari ini. Manusia istimewa itu tentu akan selalu hadir ya, tentu akan selalu hadir di dunia. Namun tadi kehadirannya tidak semua orang bisa menduga. Kehadiran manusia-manusia berkah itu, kehadiran manusia-manusia ajaib itu tidak semua orang manusia bisa menduganya. Tidak semua orang bisa menentukan dengan tepat. Oleh karena itu kita harus mengenal dan mengetahui apa tanda-tanda dan ciri-cirinya. Apa tanda-tanda dan ciri-ciri manusia-manusia berkah ini? Kalau mempelajari, mengambil ibrah dari sang putusan Allah Nabi mulia Rasul Muhammad SAW sebagai manusia berkah, bahkan ketika lahirnya pun keberkahan sudah menyelimuti beliau ketika lahirnya ya. Kalau kita mengaca kepada diri baginda Rasul Muhammad SAW, maka kita akan mendapati sebuah pelajaran untuk kita bagaimana cara mengenal manusia berkah, manusia ajaib, atau untuk menjadikan kita pun sebagai manusia yang Allah berkahi, untuk menjadikan anak-anak kita nanti di depan ya, kalau antum sudah menikah, itu dijadikan sebagai anak-anak yang diberkahi. Itu bagaimana caranya? Potretnya dari Nabi SAW. Yang pertama, ketika lahir Nabi dikawal oleh orang tuanya dengan untaian limpahan doa dan harapan. Itu yang pertama. Bahkan sebelum lahir pun, bahkan sebelum ada di dunia ini, ibunya Aminah, bapaknya Abdullah, itu nama Nabi Muhammad kita, nama Nabi kita ini selalu disebut-sebut dalam untaian doa. Dalam untaian doa. Doanya siapa? Yang paling dan sangat terkenal adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini dikutip di dalam Sahih riwayat Al-Hakim dari Irbad bin Sariyah ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sebutkanlah siapa diri Anda. Siapakah diri Anda ya Rasul?" Jadi para sahabat itu penasaran dengan biodata Nabi, penasaran. "Ya Rasulullah, siapa Anda?" "Man anta ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab apa? "Ana," lihat jawabannya. Tidak mengatakan, tidak menjawab "Ana Muhammad", enggak begitu. "Ana Muhammad bin Abdillah", enggak begitu jawabannya. Nah, luar biasa jawaban ini, jawaban unik ya. Kalau antum nanti ditanya, "Mirwan, coba kenalkan siapa diri Anda." Kalau antum ingin mengikuti sunnah Nabi, gini jawabannya. Bukan "Ana Mirwan bin Fulan" misalnya. Tapi jawaban Nabi unik.
ketika ditanya siapa diri Anda ya Rasul? Ana dakwatu Abi Ibrahim. Jarang kan kayak gitu ya? Saya adalah hasil daripada doanya ayahku Ibrahim. Aku ini adalah hasil daripada doanya ayahku, doa dari ayahku Ibrahim. Jadi setelah Abdullah, ayah biologis daripada Rasul, juga ada ayah yang lain bagi Nabi, yaitu siapa? Ibrahim. Itu pun juga Nabi, itu pun juga ayah kita. Nabi Ibrahim ayah kita. Nah, itu kalau antum jawab kayak gitu kira-kira gimana tuh? Irwan, siapa diri Anda? Saya adalah hasil daripada doanya kakek saya. Asik. Kira-kira itu akan terasa apa ya di teman yang nanya itu? Coba antum bayangkan ketika antum mendapatkan jawaban kayak gitu. Pasti kan orang gemetar gitu. Atau ya merasakan kemuliaan, kebesaran, dan ya sebuah harapan tadi. Karena doa kan harapan. Merasakan sebuah optimis. Jadi gitu ya teman-teman. Ini nggak bisa dipelajari kecuali dalam sejarah ini, kecuali dalam sirah nabawiyah. Nggak, susah nyari kita kalimat-kalimat unik begini itu. Seperti misalnya kalau ada orang yang bertanya, Mas, gimana kabarnya? Orang kan hari ini kalau menjawab dari pertanyaan gimana kabarnya, seringnya jawabnya apa? Baik, alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Tapi kalau para sahabat ditanya, gimana kabar Anda? Nah, itu mereka jawabnya gimana kira-kira? Enggak, bukan baik. Nah, jawabannya kalau antum ingin ya, kalau antum penasaran silakan di search ya, dilihat hadis-hadisnya. Itu sahabat itu enggak mengatakan baik. Misalnya ketika Rasul bertanya kepada sahabat, "Kaifa halukum?" Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah bi khair ya Rasulullah. Enggak begitu. Unik jawabannya. Jadi kalau antum merespon sesuatu pertanyaan, itu jangan merespon dengan sesuatu yang biasa antum dengar. Nah, itu. Makanya kalau antum ingin menjadi ingin sesuatu yang luar biasa, ingin sesuatu yang beda, baca sejarah. Ya, ingin sesuatu yang beda, ya, ingin sesuatu yang luar biasa, yang lebih, ingin sesuatu yang lebih, baca sejarah. Orang hari ini kalau ditanya apa? Orang hari ini kalau menjawab dari sebuah pertanyaan tadi ya, gimana kabar Anda hari ini? Baik. Nah, itu kan. Tapi kalau orang yang suka sejarah, itu nanti akan lain jawabannya. Kalimatnya akan lain, sikapnya akan lain, tutur katanya akan lain. Itu yang pertama. Rasul kita ini adalah hasil daripada doa. Hasil daripada doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi tanda orang berkah itu berawal dari apa? Doa. Tanda orang berkah itu berawal dari doa. Gimana dong hari ini kita? Gimana, masih kesempatan nggak kita bisa menjadi anak-anak berkah, manusia-manusia berkah? Pemuda-pemuda yang diberkahi, masih ada kesempatan enggak? Ya, maka selalulah antum rajin untuk meminta doa dari orang lain. Meminta doa dari orang lain. Karena kunci keberkahan seseorang itu ada di doa. Tapi kan enggak semudah itu kan? Enggak semudah itu. Mas, minta doanya dong untuk saya. Mas, minta doa. Enggak semudah itu orang bisa mendoakan kita. Gimana caranya? Caranya gimana nih? Supaya orang itu mau mendoakan kita dengan sukarela, bahkan setiap hari. Caranya gimana? Ya. Jadi kuncinya
ingin menjadi manusia berkah berawal dari doa. Tuh yang pertama. Tapi masalahnya mana orang mau, apalagi orang yang nggak dikenal mendoakan kita, apalagi didoakan tiap hari. Ya. Apalagi didoakan setiap hari, mana orang mau. Maka kita harus tahu caranya, harus tahu triknya gimana, gimana orang itu bisa mendoakan kita tanpa lelah, tanpa henti. Kira-kira jawaban yang antum pahami apa? Yang baru antum pahami gimana apa jawabannya? Apa? Belajar sejarah tuh harus sambil mikir memang. Jadi supaya apa? Supaya terasa ada hal yang lain gitu. Tidak hanya dibaca, tidak hanya monoton begitu. Harus diajak mikir. Nah, nanti antum juga begitu ya. Mengajarkan sejarah itu begitu kepada teman-teman yang lain, kepada anak didik antum. Ya, gimana caranya? Caranya supaya orang lain mau mendoakan kita dengan sukarela. Gimana caranya? Silaturahmi. Lalu ada lain? Ayuah, 2. Melakukan sesuatu hal yang baik. Hah? Apa? Ya, masuk kedua ya tadi ya. Selalu melakukan kebaikan. Contohnya seperti sedekah dan sebagainya. Apalagi? Ayuah, mumtaz. Yang ketiga, berbuat baiklah tanpa imbalan. Berbuat baiklah tanpa menginginkan imbalan, nah gitu. Bagus ini jawaban. Coba antum tulis nanti di rumah. Tulis sekarang juga apa-apa. Ya bukan jawabannya asal. Betul jawabannya bagus. 1 tadi apa? Silaturahim. Yang kedua, berbuat kebaikan. Yang ketiga, ditambah lagi berbuat kebaikannya harus tanpa menginginkan imbalan. Ini susah, memang susah kok. Seperti susahnya kita mendapatkan doa dari orang, kan susah ya? Iyalah susah kita, apalagi mendapatkan doanya ulama, ya, apalagi mendapatkan doanya para orang-orang soleh itu. Ada lagi yang keempat mungkin? 5 menit lagi. Coba antum berkaca kepada Abu Hurairah. Mengapa? Sebab Abu Hurairah mendapatkan doa dari Nabi. Sehingga dari doa Nabi itulah dimulailah kebesaran dari Abu Hurairah. Dimulailah kemuliaan. Dimulailah keajaiban demi keajaiban yang didapatkan oleh Abu Hurairah melalui dari doa Nabi ini. Apa yang sudah dilakukan oleh Abu Hurairah atas Nabi SAW. Sehingga Nabi dengan sukarela mendoakan Abu Hurairah. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Ngapain coba datang dari Yaman ke Madinah? Kan Rasul pasti memandang siapa Abu Hurairah, dilihat. Lihatlah perjalanannya Abu Hurairah, datang dari Yaman, orang kaya. Lalu datang ke Madinah. Setelah di Madinah apa yang terjadi dalam diri Abu Hurairah? Miskin, berlapar-lapar. Lalu apa lagi? Abu Hurairah tidak ada
yang beliau inginkan kecuali menuntut ilmu dari Nabi langsung. Itulah mengapa sebab Abu Hurairah mendapatkan doa dari Nabi. Apa kira-kira? Hah? Coba bisa nggak antum menjabarkan? Hah? Apa? Bisa membayangkan, bisa, tapi susah menjawabnya ya. Susah mendeskripsikannya. Ya harus bisa. Apalagi nanti kalau antum jadi guru. Jadi guru anak kecil, anak-anak SD, anak-anak kelas usia 5 tahun, 6 tahun itu. Coba deskripsikan keadaan anak murid antum yang usia 6 tahun itu selama berada di kelas. Ayo coba. Anak usia 5 tahun, 6 tahun itu kan nggak mungkin dengan nilai orang tuanya ingin tahu ingin mengetahui bagaimana hasil pendidikan selama di lembaga yang antum pimpin itu kan nggak mungkin dengan 6 nilainya 7 gitu. Tapi dengan deskripsi itu namanya, dengan cara menyampaikan melalui tulisan atau melalui kalimat-kalimat dari guru-gurunya. Ayo coba apa? Ya silakan. Apa tadi yang pertama? Ayo, tolong catat ini baik-baik. Jangan lepas kata ilmu di sini ya. Kalau antum ingin selalu mendapatkan doa, antum harus selalu terikat dengan ilmu. Terikat dengan ilmu itu harus selalu hadir di majelis ilmu, harus selalu bergandengan dengan ahli ilmu. Itu seperti Abu Hurairah. Pokoknya kalau ada kaitannya dengan ilmu, antum ikat baik-baik diri antum. Jangan sampai lepas. Selalu hadir di majelis ilmu, selalu dekat dengan ahli ilmu, apalagi ada kata-kata ilmunya apalagi. Itulah pokoknya antum sudah saya jabarkan dengan, dan silakan diinikan ya. Terus cukup.
Sudah, saya poinnya sudah saya tangkap. Jazakhairan ya, Mirwan. Antum tulis itu baik-baik. Ini mahal sekali ya. Susah untuk didapatkan. Baik, yang pertama tadi ilmu. Yang kedua, karena yang pertama ya tentang ilmu itu sudah Rasul kita sampaikan ya, bahwa seorang penuntut ilmu, seseorang yang selalu berkait dengan ilmu itu, dia akan selalu mendapatkan doa, termasuk doa dari ikan-ikan yang ada di lautan. Mendapatkan doanya mereka semua, mendapatkan doa-doanya makhluk-makhluk Allah, termasuk doa-doanya ikan-ikan yang ada di lautan. Lalu yang kedua, berjalan jauh ya, tadi perjalanan, berusaha, mau berpahit-pahit, mau bersakit-sakit ya, tidak mudah orang meninggalkan kampung halamannya ya, seperti antum yang datang dari Maluku, yang datang dari Ambon, yang datang dari Kalimantan, dari Sumatera, nggak mudah, apalagi dalam kondisi sekarang kan bukan terbatas ya, masih terbatas kan, nggak bisa selapang sebelum hari ini, sebelum masa pandemi ini. Gak mudah untuk bisa melakukan perjalanan hari ini kan. Tapi kalau siap, kalau mau, dan kalau bersakit-sakit untuk melakukan perjalanan, tapi perjalanannya untuk apa? Perjalanannya untuk ilmu. Perjalanannya untuk bertemu dengan orang soleh, itu pasti akan, bahkan sudah ada jaminan dari Nabi SAW dengan kalimat man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Orang yang melakukan perjalanan jenis seperti ini, Allah akan mudahkan dia masuk surga. Baik, itu saja dari kalimat yang bisa kita sampaikan. Faidah atau pelajarannya ini baru poin yang keempat, baru sampai pada poin yang kelima, mohon maaf, yang kelima, tentang pelajaran dari kalimatnya ibunda atau sahabiah Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha, yaitu ibu susuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 6, 7, 8, ini ada sampai 7 yang saya tulis ya, pelajarannya. Kalau ada yang dapat bagi pelajarannya, silakan nanti disampaikan. Baik, seperti biasa, untuk berikutnya kita masuki ke majelis tasmi. Untuk itu kepada pembaca Al-Quran kami persilahkan.